Halo guys, balik lagi di channel Kuliah Puranda Putri. Kali ini aku lagi sama kakak Laisa. Hai guys. Laisa, apa kabar? Alhamdulillah baik kami. Ngobrol nyantai aja kayak. Ih, nggak usah tegang. Emosional kami. Kakak sama makan aja. Oke. Aku sambil makan ya guys. Biar nggak grogi guys. Jadi kakak Laisa ini kan sebentar lagi mau jadi mahasiswa, ini calon mahasiswi di Undip. Keren ya, tepuk tangan dulu dong. Terus apa yang kakak rasain waktu kakak pertama keterima di Undip? Perasaan yang pertama kali aku rasain jujur sedih dan gak nyangka juga. Pas buka pengumuman aku langsung nangis, jujur bahagia banget sih bisa keterima di PTN. Aku lihat ya guys, ini videonya nanti aku kirimin ya, cuplikan. Malu guys. 439 berharap apa, tapi jangan itu ketambah semalam ya. Tunggu bentar dong. Takut. Bismillah. Pencetin. Udah kan aja. Udah pencet. Bismillah. Mana belum? Itu. Klik. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillah ya lulus. Mana? Mana? Ini. Alhamdulillah. Ayo kakak lolos. Kayak sebenarnya Undip tuh bagus ya, tapi impian pertamaku sebenarnya bukan di Undip. Terus Impianku Gimana? sebetulnya di UI. Itu impianku dari kelas 8 SMP guys. Cuma karena SNBP tuh sistemnya besar-besaran peluang. Jadi aku mau manfaatin peluang yang aku punya. Karena kebetulan sekolahku punya alumni tahun lalu yang lolos di Undip itu 3 orang dan itu semuanya di fakultas yang sama kayak aku. oh iya. Di FISIP gitu. Oh, boleh dong kak cerita kenapa kakak ambil jurusan itu? Aku ngambil ilmu komunikasi. Aku ngambil ilmu komunikasi karena aku merasa itu passionku yang bisa aku kembangkan lebih dalam lagi. Dan aku sudah menyadari itu dari SMP. Aku enjoy banget ngelakuin hal apapun yang berkaitan dengan public speaking, komunikasi, bersosialisasi, dan seputar jurnalistik gitu. Terus dari berapa siswa yang coba daftar ke sana dan berapa yang keterima dari sekolah kakak? Yang nyoba daftar ke Undip? Kayaknya kemarin ada banyak, cuma aku nggak tahu pasti ada berapa. Total di sekolahku eligible-nya tuh ada 222. Kayaknya ada kurang lebih 20 orang yang nyoba daftar ke sana, tapi yang keterima cuma 1, cuma aku. Entah kenapa itu kayak menurun gitu guys dibanding tahun kemarin. Keren. Boleh dong kakak kasih tips and triknya, strategi belajar dan persiapan apa yang kakak persiapin kemarin sebelum ngejalanin tes SBMPTN ini? Oke, jadi untuk SNBP ini aku udah nyiapin dari SMP. Aku udah nentuin jurusan aku nanti kuliah itu mau apa, dan aku dari situ bisa tahu saat SMA nanti aku mau ngambil jurusan apa gitu. Aku udah nyusun di SMP, oke, kuliah mau masuk jurusan ilmu komunikasi. Karena aku udah tahu aku mau masuk jurusan ilmu komunikasi, aku udah nentuin oke, di SMA berarti harus ngambil IPS. Dari situ makanya aku saat pemilihan jurusan pas kelas 11 itu aku nggak pernah bimbang lagi kayak aduh gue harus ngambil IPA atau IPS ya, karena itu kan hal lumrah nih biasanya anak-anak SMA kayak duh gue bingung mau ngambil apa nih, IPA atau IPS. Gue sebenarnya ngerasa lebih bisa di IPS, tapi orang tua maunya gue di IPA gitu karena katanya IPA lebih bisa kemana aja gitu kan. Tapi karena aku udah tahu dari awal tujuannya mau ke ilmu komunikasi dan itu di bidang sosial, makanya aku ambil di IPS. Dari situ juga aku di SMA udah konsisten memantau progres nilai supaya lebih meningkat, karena di SNBP kan yang dilihat itu nilai rapot.
juga sertifikat perlombaan gitu. Oh, terus kalau cara belajar kakak sendiri tuh gimana? Kalau cara belajar aku sendiri, aku tuh nggak pernah memaksakan belajar yang terlalu ambis gitu. Jadi aku belajar cuma seminggu sekali, dan cara belajarku itu dengan mencatat. Karena aku tuh tipe yang audiovisual. Jadi kalau di sekolah aku cuma bikin catatan ngasal sambil dengerin guru. Nah nanti di rumah aku catat ulang. Nah nanti tiap akhir weekend itu aku nge-recall materi gitu. Oke. Terus ya, nanti kan kalau kakak udah kuliah di sana di Semarang ya, gitu ya. Nah, berarti kakak kan tinggal sendiri nih. Terus secara mental kakak gimana nih? Secara selama ini kan kakak tinggal sama orang tua, sama Betul. keluarga. Terus nanti setelah kakak udah merantau, kira-kira gimana gitu? Untuk saat ini jujur merasa nervous banget dan takut ya, karena belum pernah sama sekali ke Semarang atau tinggal di sana ataupun nginep walaupun ada saudara di sana. Jadi rasanya masih asing dan tentunya takut, tapi di satu sisi juga excited karena bakal ketemu teman baru dan mulai dunia perkuliahan gitu. Terus kakak berangkat tanggal? Aku berangkat nanti tanggal 1 Agustus. Tanggal 1 Agustus guys. Ospeknya mulai? Ospeknya aku sebenarnya kalau undip mulai dari tanggal 5. Upacaranya itu 5 sampai 7 Agustus. Tapi prodiku ilmu komunikasi kebagian di tanggal 7-nya. Oh, 1 hari. 1 hari. Tapi masih ada rangkaian ospek lagi, ospek fakultas, ospek prodi gitu. Oh, beda ya sekarang ya? Beda. Oh, gitu. Tapi kan sebelumnya berarti kakak udah sempet ke Semarang kan? Iya, Untuk lihat kos-kosan. iya betul. Nah, terus kakak ada tipsnya nggak untuk milih kos-kosan itu kayak gimana? Karena aku juga masih baru ya guys, sebagai mahasiswa baru gitu, jadi belum punya banyak tips. Tapi saran aku kalau mau nyari kos itu mending cari langsung gitu. Kalau dari aku sendiri sih better kalau mau dapat kosan itu langsung datang ke tempatnya. Kalau misal pun nggak bisa datang karena satu dan lain hal, itu di daerah Semarang banyak banget yang bikin jasa survei kos. Oh iya. Biasanya sih Biasanya sekitaran mahasiswa ya? biasanya Gitu. sekitaran kampus juga banyak kok. Di kampus-kampus lain juga pasti ada gitu. Jadi better survei langsung, terus cari tempat kos tuh yang deket sama tempat makan supaya lebih hemat juga kalau misalnya nggak ada motor. Kebetulan kosku dari kosan itu cuma ya 10 langkah lah, itu ada kayak warteg. Kalau di Semarang tuh namanya Burjo. Oh, dia bubur kacang hijau. Iya, bubur kacang hijau, tapi di sana nggak ada bubur kacang hijaunya. Malah kayak warmindo gitu guys, tapi sebutannya Burjo. Oh. Terus kalau untuk kayak AC, WiFi gitu, itu salah satu ini juga nggak, kriteria juga nggak? Iya, kalau aku kriteria kos yang aku cari ya ada ada AC, ada wifi-nya dan kamar mandi dalam gitu. Lebih baik kamar mandi dalam guys supaya kebersihannya juga sesuai masing-masing Iya, gitu. benar, privasi juga Takutnya kan. beda prinsip kan sama teman-teman yang lain. Benar sih. Di balik lolosnya kakak masuk Undip, kan pasti ada support systemnya kan. Kira-kira yang berpengaruh banget nih yang bikin kakak tuh jadi seambisi ini, punya ambisi kayak gini, punya cita-cita segini tuh siapa? Ayah aku. Oh iya, boleh ceritain ya. Iya, ayahku sendiri itu yang jadi motivasi aku untuk masuk jurusan ilmu komunikasi dan kuliah di PTN, karena ayah termasuk orang yang well planned dan terstruktur akan apapun itu. Terus aku juga ngeliat ayah tuh sosok yang haus akan ilmu gitu. Tiap hari di YouTube nontonnya ilmu pengetahuan, sejarah dan lain-lain gitu. Tapi aku gak terlalu suka sejarah. Aku cuma suka bagian sosialnya aja gitu. Dari kecil juga aku selalu diajak diskusi sama ayah soal hal-hal yang lumayan berat. Jadi itu lumayan mengasah critical thinkingku dari kecil. Terus juga support systemku bunda dan ayah sebagai orang tua. Mereka nggak pernah nuntut aku untuk kamu harus masuk jurusan ini, kamu harus sekolah di sini gitu, enggak. Apalagi kayak nuntut nilai harus 100, ranking 1 gitu, enggak. Tapi aku selalu dikasih bayangan ke depannya kalau misalnya aku bisa dapat nilai segini, juara segini, itu akan ada apresiasi dan itu menambah motivasiku untuk terus lebih baik gitu. Orang tua nih, ada pesan khusus nggak? Kan kakak kan punya adik, ya kan? Ada pesan khusus nggak untuk adiknya?
Kan karena kan kalau yang namanya adik kakak kan kadang suka terjadi perbandingan. Iya, betul. Secara sengaja pun tidak sengaja. Buat adekku, tenang aja ya. Sejujurnya ayah bundaku tuh nggak pernah ngebandingin adekku dengan aku. Tapi beberapa kali pasti kan ada ya kayak orang tua lagi in bad mood terus kesel sama anaknya terus jadi marah gitu. Terus aku dia tuh kadang aku suka menyadari kalau ayah bundaku nggak keluar sih kata-kata kayak kakak tuh dulu begini, kakak tuh begitu, enggak. Tapi kayak aku menangkapnya itu sebagai kayak orang tua aku ngebandingin adikku dengan aku gitu. Makanya kayak aku selalu bilang jangan bandingin adik aku sama aku. Aku selalu bilang ke orang tua gitu karena kasihan juga ke adikku. Dan aku kayak gak apa-apa ya adekku, kamu manfaatin potensi kamu karena jujur potensi aku sama adekku beda. Aku lebih ke akademik dan aku melihat adekku tuh punya potensinya di non akademik gitu. Makanya kayak apa tuh Kak contohnya? paskib, silat, pokoknya yang berbau fisik kayak gitu. Dia oke banget, lebih oke dari aku. Tapi memang di akademiknya dibanding aku kurang gitu. Kakak Biba jadi nggak usah khawatir ya. Nggak usah terbebani dengan kakakmu yang cepet banget majunya ini. Tapi kan setelah jadi mahasiswi nih, Undip. Di Undip guys. Undip. Terus apa harapan terbesar kakak ke depannya? Harapan terbesar aku selama nantinya kuliah di Undip, yang pertama aku berharap bisa lulus dengan predikat cum laude dalam waktu 3,5 tahun dan mendapatkan IPK minimal banget di 3,75 supaya bisa dapat predikat cum laude itu. Terus aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih aktif lagi, punya pengalaman organisasi, kerja secara nyata dan volunteer atau bahkan yang lain-lain dengan passion yang jauh lebih bisa aku dalami ke depannya, yang bisa bermanfaat di dunia kerja. Amin. Gak kepikiran sampai ke volunteer segala. Karena memang minat aku dibanding ke dunia perkantoran, aku lebih entah kenapa minatnya di pengabdian masyarakat gitu. Karena kan di ilmu komunikasi di Undip itu komunikasinya ada 2 peminatan. Bagian strategi komunikasi itu nantinya mengarah ke ya dunia perkantoran, marketing dan lain-lain. Dan ada juga jurnalistik. Nah, aku lebih tertarik ke jurnalistiknya. Takutnya nanti jadi wartawan, terus yang turun ke tempat bencana dan lain-lain gitu. Reporter. Oh gitu, oh itu kakak tujuannya itu. Tapi kan kalau seandainya kita tarik ke belakang lagi, kan kalau SMA itu kan kadang ada 3 jurusan kan, IPA, IPS dan bahasa. Kenapa kakak nggak ngambil yang bahasa? Kenapa aku nggak ngambil yang bahasa? Karena oh iya sekarang tuh SMA pakainya kurikulum Merdeka kami. Kurikulum Merdeka di zaman aku itu nggak ada jurusan, jadi tergantung sekolahnya, lebih ke mata pelajaran yang dipaketkan gitu. Nah, kalau di sekolahku paket pelajarannya itu ada 4, sains ekonomi, sosum dan sosum biologi. Nah, aku ngambil yang sosum murni. Kalau sosum murni itu mempelajari pelajaran sosiologi, geografi, ekonomi dan bahasa Inggris tingkat lanjut. Dan itu lebih kayak ke IPS gitu? Iya, itu lebih ke IPS murni. Nah, kalau sosum biologi kayak IPS peminatan dengan IPA. Terus yang sains murni itu sains murni, sains eko campuran dengan sosum gitu, karena ada ekonominya. Nah, di tahun ini juga ada beda lagi kurikulumnya. Entah kenapa gantinya tiap 2 tahun sekali sekarang. Itu ribet. Berarti ya jelas ya, aku udah nggak ngerti, udah lama banget. Iya. 2014 lulus SMA. Iya. Zaman aku itu UN itu percobaan yang 20 paket coba. UN dulu pasti ada UN kan? Kamu udah nggak UN kan? Enggak. Nah, UN itu 20 paket, jadi 20 apa sih 20 soal yang berbeda. Di dalam satu kelas misalnya ada 20. Ya 20 beda semua. UN tapi namanya TKA. Pernah dengar nggak, Mi? Apa tuh TKA? Panjangannya? Tes kompetensi akademik. Itu kayak pengganti UN.
sistemnya kurang lebih sama, cuma sekarang pakai komputer. Dulu pakai komputer juga kan? Atau enggak? Aku masih yang dibulet-buletin kan. Oh iya ya, kalau sekarang Pakai udah pensil 2B. oh kalau sekarang udah full digital. Ya udah keren sih, udah. Sistemnya sebenarnya hampir sama kayak UN. Tapi 5 pelajaran, 3 mapel wajib, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Dan selanjutnya itu bisa milih 2 pelajaran. Boleh milih. Boleh, dan itu tersedia 19 mata pelajaran. Oh, ini adalah pertanyaan terakhir. Seandainya nih, kita anggap kita lagi punya kapsul waktu ya. Bayangin di video ini, kakak nonton di 5 tahun ke depan dari sekarang. Apa yang mau kakak omongin untuk diri kakak? Jujur takut ya guys, karena aku kalau ngomongin kayak gini tuh kayak gampang melo. Oh iya. Tapi halo Laisa, 5 tahun ke depan, entah kamu udah lulus atau belum dari Undip, tapi semoga kamu menjalani hidup dengan baik dan bahagia, dan menjalani hidup sesuai passionnya ya. Jangan membandingkan proses kamu dengan proses orang lain, oke? Kamu sudah melakukan yang terbaik. Sedih ya kak? Sedih kan Sedih. kamu jadi berkaca-kaca kayak mengandung bawang. Karena aku tadi kapsul waktunya tuh malah yang balik ke masa lalu. Ada yang mau kakak sampein nggak buat ayah sama bunda? Aku takut lagi. Oke, buat ayah bunda, makasih udah selalu dukung kakak dan nuntut kakak apapun itu, dan selalu mempercayai apapun yang kakak mau ambil ke depannya. Makasih juga udah selalu dukung kakak dari segi apapun, dari segi pendidikan, kesehatan, finansial, dan lain-lainnya. Walaupun kakak kelihatan galak, tapi aslinya enggak kok, kakak enggak galak-galak banget, cuma covernya aja. Tapi aslinya kakak sayang sama ya bunda gitu, cuma kelihatannya galak aja, aslinya juga sayang banget gitu. Karena kayak kakak kan sebenarnya sedih mau ditinggal kos ya, kayak nggak siap, tapi nggak apa-apa, nanti ketemu lagi. Semoga bisa membanggakan ayah dan bunda, dan semoga ayah bunda selalu sehat dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segi apapun untuk mendukung kehidupan ayah bunda sendiri, kakak dan Hibah. Amin. Itu aslinya begini, tapi aku gengsi aja. Jadi kalau bisa bunda jangan nonton ini ya bro, kalau ayah kalau bunda nonton ini pasti udah nangis. Dipastikan 100%. Udah pasti gitu. Ya keren banget ya kakak Lisa nih, ampun. Soalnya aku punya anak perempuan, jadi kayak apa ya, kayaknya aku agak terlalu strict gitu, juga strict dan worry juga sih sama anak-anak aku, kayak kira-kira anakku bisa nggak ya, mampu nggak, jadi kayak nggak trust gitu kan. Terus kayak pengen dikasihnya tuh selalu yang terbaik, yang namanya orang tua ya kan kak. Jadi pengennya tuh dikasih yang terbaik, terus maksudnya kayak contohnya sekolah yang terbaik, pengen di lesin ini itu semua udah kita preparein gitu, kayak les A B C D F G gitu. Kayak aku mikir kayak terlalu ini nggak sih, terlalu dini nggak sih, atau terlalu gimana gitu, terlalu apa sih namanya, diatur, dikekang. Iya, terlalu banyak. Itu kan karena kemana aku ya, aku nggak tahu anakku mau apa enggak gitu. Makanya pas kayak tadi kamu cerita ayah bundanya mau bebasin apapun yang dia mau, kayak Tapi aku baru dibebasin kayak gitu setelah aku bisa memutuskan, apa ya, lebih ke bisa mengambil keputusan. Karena pas SD juga aku selalu diarahin kok, Ami. oh ya, Kayak mungkin ada waktu-waktunya ya, kali harus ya. begini-begini, terus belajar kapan, main HP kapan gitu. Tapi begitu memasuki usia remaja, ayah sama bunda tuh bisa menyesuaikan, tapi juga dengan diskusiku. Karena dulu juga ayah bunda sempat yang kayak saat SMP itu kan peralihan dari anak ke remaja ya guys. Tentu karakter aku juga berubah dan nggak terlalu suka dikekang gitu. Karena kan remaja sih ya guys, mau mengeksplor hal-hal baru gitu. Makanya kayak waktu itu aku juga sempat lebih ke membuka suara kayak bundaku, tapi di situ juga ada beberapa slack untuk itu. Tapi dari situ ayah sama bunda juga jadi bisa terbuka
akan keputusanku. Jadi sama-sama belajar ya. Iya betul, karena anak pertama begitu guys, katanya kan anak pertama tempat orang tua belajar ya. Tapi nggak tahu ya, karena saya belum menjadi orang tua, saya cuma melihat kata TikTok. Bagaimana menurut Ami? Ami juga anak pertama bukan? Anak pertama dan aku juga pertama jadi ibu Iya, ya. pertama jadi ibu gitu. Bapak ya, kita prosesnya masing-masing. Justru malah bagus tapi kalau misalnya dari kecil udah disusun sejak awal, karena itu nggak bantu banget gitu. Jadi kayak ntar pasti Rara juga akan berterima kasih karena pas kecilnya udah oh ini loh tujuan Ami gua ngelesin terus ngikutin berbagai kegiatan gitu-gitu. Amin, mudah-mudahan ya Kak ya bisa lebih sukses juga sama suksesnya. Amin. Atau kalau bisa lebih sukses Lebih dari, sukses lagi. dari Ami-Apinya maksudnya. Ya udah kalau gitu aku punya sesuatu buat Kakak Laisa. Aku nggak bisa ngasih apa-apa, tapi aku cuma bisa ngasih ini buat Kakak Laisa. Oke, wow ada namanya guys. Aku belajar satu hal. Aku pernah cerita sama kakak. Saat itu awal jadi ibu, awal jadi istri, awal hidup berumah tangga itu banyak banget overthinkingnya kan. Nah, salah satu terapi aku untuk aku bisa buka diri lagi kayak sekarang karena aku journaling. Aku udah menerapin itu dari tahun 2024 lah. Baru dari tahun 2024 aku baru journaling. Sangat bermanfaat, terima kasih Ami, karena kebetulan aku juga suka journaling walaupun nggak konsisten ya guys. Aku journaling tiap lagi sedih aja gitu, karena ya aku gengsi untuk cerita ke siapapun, apalagi kayak bunda, jadi kayak aku cerita juga ke buku, kita sama. Terima kasih Ami. Sama-sama, makasih banyak kakak, sukses terus. Oke, terima kasih Ami. Oke guys, segitu dulu ya video dari kita. Semoga Kakak Laisa di 5 tahun yang akan datang nanti nonton vlog ini bisa sambil ketawa-ketawa karena ngeliat ya ampun ini gue zaman dulu masih unyu-unyu. Nanti kakak makin dewasa, makin sukses. Pokoknya kakak sukses terus kuliahnya. Semoga semua yang dicita-citakan kakak tercapai. Amin. Terus bisa banggain orang tua. Amin. Bisa dapat kerjaan sesuai yang kakak mau, sesuai passionnya, gajinya gede, yang bisa merubah dan mengangkat derajat orang tuanya ya. Amin. Oke guys, segitu dulu dari kita. Dadah.